Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimi sultanih. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, kepada segenap santri dan santriwati yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi, kelas 9 MGW. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan materi pembelajaran KBM online kita, khususnya di mata pelajaran hadis. Sebelum kita mulai atau masuk ke materi, kita memurojaah sebentar materi yang pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu, sebagaimana yang Ustadz sampaikan di dalam video. Nanti bagi adik-adik silahkan disimak dan dilihat kembali. Thayyib. Di pertemuan yang lalu materi kita terkait dengan bab an-nadhafah, kebersihan. Kita mulai dari bab yang pertama, adabu qadha'il hajah. Adab-adab ketika kita ingin adab-adab ketika kita ingin membuang hajat, ya, ketika kita berada di kamar mandi ataupun di kamar kecil. Di tema adabu qadha'il hajah terdapat dua hadis. Yang pertama riwayat Abi Hurairah dan yang kedua hadisnya muttafaqun alaihi. Kemudian yang ketiga sama hadis muttafaqun alaihi atau riwayat Bukhari Muslim, ya. Kita memurojaahnya hanya sekilas, ya, karena materi yang lalu sudah Ustaz jelaskan di dalam video, ya. Kemudian setelah tema adabu qadha'il hajah, masih dalam bab an-nadhafah, yaitu yang nomor 2, khisalul fitrah, bagian-bagian yang termasuk fitrah, ya, yang suci, yang alami, yang terletak di setiap manusia. Ada dua hadis, ya. Hadis yang pertama muttafaqun alaih, dan hadis yang kedua rawinya yaitu salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Rawi hadisnya Imam Muslim. Kemudian berikutnya temanya berkaitan dengan as-siwak. Terdapat dua hadis juga. Hadis yang pertama rawahu Imam Ahmad, sedangkan hadis yang kedua rawahu Imam Muslim. Selanjutnya di halaman 170, yang ini merupakan materi kita masih dalam lanjutan bab an-nadhafah yang judulnya atau temanya berkaitan dengan al-utasu wat tasa'ub. Al-utasu artinya bersin, wat tasa'ubu artinya menguap, ya. Al-utas artinya bersin, wat tasa'ub artinya menguap. Orang yang bersin dan orang yang menguap. Nah, kita mempelajari adab-adab seorang muslim mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika sedang bersin ataupun menguap. Terdapat dua hadis. Al-hadis al-awal, hadis yang pertama riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis yang kedua riwayat Imam Muslim. Sedangkan nanti bagi adik-adik kalau ingin menghafalkan, yang dihafal hanya matannya saja, ya, tanpa menyebut rawahu At-Tirmidzi, rawahu Muslim, tidak, tapi hanya sekedar matannya.
untuk mempermudah kalian dalam menghafal dan tidak memberatkan ya. Kecuali bagi kalian yang sudah dhabit atau mungkin hafalannya, silahkan ya. Baik, kita masuk ke materi. Al-haditsul awal, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Kita ulang. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghadda wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Al-marrah ats-tsalitsah. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza atasa ketika bersin ghatta wajhahu beliau menutup wajahnya atau mukanya biyadihi aw bi thawbihi dengan tangannya atau dengan bajunya wa ghadda biha sautahu dan beliau merendahkan melirihkan suaranya. Jadi adab dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua selaku umatnya, beliau ketika bersin menutup mukanya dengan tangan atau dengan baju beliau, dan beliau juga merendahkan, tidak mengeraskan suara bersinnya. Itu makna dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua, al-haditsus tsani, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi fa innasyaitana yadkhulu. Nukarrir, kita ulang. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi fa innasyaitana yadkhulu. Al-marrah ats-tsalitsah bil makna. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian sedang menguap, fal yumsik biyadihi, maka hendaklah dia menahan dengan tangannya, fa innasyaitana yadkhul, karena sesungguhnya syaitan sedang berusaha masuk dalam diri orang tersebut, orang yang menguap, ketika dia tidak menutup lisan atau mulut dengan tangannya. Kita ulang. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian menguap, fal yumsik biyadihi, maka hendaklah orang tersebut menahan atau menutup dengan tangannya, fa innasyaitana yadkhul, karena sesungguhnya syaitan berusaha masuk ke diri orang tersebut melalui mulut yang terbuka ya, karena dia dalam posisi menguap. Menguap di sini dalam arti dia sedang lelah atau capek dan ingin istirahat. Biasanya at-tasa'ub atau menguap menunjukkan orang tersebut ngantuk berat ya. Thayyib. Kita ulang lagi dua hadis ini berkaitan dengan al-utasu wat tasa'ub. Al-haditsul awal, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Al-haditsus tsani, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi fa innasyaitana yadkhul. Thayyib. Kita masuk ke bab yang baru. Nanti insyaallah kita ambil satu judul ya. Kemudian setelahnya kita pelajari di pertemuan berikutnya. Baik. Al-libasu wal hay'atu. Al-libasu artinya pakaian. Pakaian. Wal hay'ah artinya penampilan. Bisa juga kita menyebut al-libasu pakaian,
wal hay'atu penampilan. Pakaian dan penampilan. Maksudnya adalah adab berpakaian dan adab penampilan kita. Halaman 172, nomor hadis yang ke-91, judulnya atau temanya Tahrimul Isbali. Tahrimul Isbali maksudnya adalah pengharaman isbal. Apa itu isbal? Isbal pengertiannya memanjangkan atau menjulurkan kain ataupun sarung melebihi batas mata kaki. Ini nanti hukumnya adalah haram, sebagaimana yang kita pelajari di dalam kitab ini. Terdapat dua hadis, kita mulai dari hadis yang pertama. Al-haditsul awal, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari. Nukarrir, kita ulangi, al-marrah ats-tsaniyah, yang kedua kali. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari. Al-marrah ats-tsalitsah ma'al ma'na. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari, apa-apa yang berada di bawah mata kaki dari sarung atau dari kain, fa finnari, maka tempatnya adalah di neraka. Apa-apa yang menjulur tepatnya di bawah mata kaki dari kain ataupun sarung, maka tempatnya adalah di neraka. Tentunya ini membutuhkan penafsiran ya. Maksudnya menjulurkan pakaian atau memanjangkan pakaian, entah itu celana, entah itu sarung ataupun selendang yang lain, dengan tujuan untuk menyombongkan diri ya, dengan tujuan untuk membangga-banggakan diri dengan dilihat orang lain dan dengan sengaja ya. Kemudian al-haditsus tsani, hadis yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu khuyala'a lam yamdurillahu ilaihi yaumal qiyamati. Nukarrir, kita ulang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Al-marrah ats-tsalitsah ma'al makna, kita ulang ketiga kali dengan maknanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a, artinya orang yang menjulurkan, memanjangkan pakaiannya, khuyala'a karena sombong, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihat orang tersebut di hari kiamat kelak. Kita ulang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a, barang siapa yang memanjangkan, menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, lam yamdurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihat orang tersebut di hari kiamat kelak. Thayyib, itu tadi materi kita terkait dengan bab baru, yaitu al-libasu wal hay'ah, pakaian dan penampilan. Bagi adik-adik, nanti silahkan diperhatikan dengan baik dan disimak video yang di dalamnya ada penjelasan dari Ustadz terkait materi ini. Nanti kalaupun ada hal yang perlu ditanyakan atau butuh penjelasan, silahkan ditanyakan ke Ustadz. Thayyib. Dua hadis berkaitan dengan al-libas wal hay'ah sudah kita pelajari. Kemudian dua hadis lanjutan dari bab an-nadhafah, al-utasu wat tatha'ub, bersin dan menguap, juga sudah kita baca dan kita pelajari.
berikutnya nanti silahkan dibaca berulang-ulang. Kemudian nanti jika ada tugas tasmi' atau setoran hadis, adik-adik sekalian baik kelas 9 MGW putra maupun putri dimohon untuk sudah siap. Thayyib. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qawli hadza. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.